Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fahroji, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja. Berawal dari pidato pertama Presiden terpilih Bapak Joko Widodo yang kedua kalinya, dia menyampaikan bahwa akan mengeluarkan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini inilah yang akan membuat tidak ada lagi kesejahteraan bagi kaum buruh. Dalam pidatonya itu, kalau nggak salah di Minggu tanggal 20 bulan 10 di 2019 ya, hingga akhirnya Pak Presiden Joko Widodo mengirimkan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Dan di situ ada 11 klaster pembahasan dalam draft Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini dibahas di DPR pada 2 April 2020 dalam rapat paripurna yang ke-13. Nah, rancangan undang-undang ini simpang siur. Ya, tidak ada yang memiliki mana yang benar, mana yang salah, ini jadi akhirnya menjadi viral. Tidak, kami sebagai serikat pekerja khususnya di FSPMI tidak mendapatkan rancangan undang-undang tersebut, ya. Hingga akhirnya presiden kami di KSPI, karena kami tergabung dalam KSPI, ya, masuk ke dalam Satgas Omnibus Law, pembahasan Omnibus Law. Dalam rapat pertama Satgas Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah, waktu itu akhirnya Bung Said Iqbal dalam hal itu meminta kepada Apindo terkait tentang draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Tapi dijawab oleh Apindo dan Kadin, oh ini bukan perundingan PKB, hingga akhirnya dari unsur KSPI memberikan draft RUU terkait tentang undang-undang juga, tapi ditolak oleh Satgas tersebut. Ketika ditolak, maka salah satu untuk mengadunya adalah ke DPR RI. Nah, syukur alhamdulillah kita diterima. Kita memberikan waktu itu daftar inventory masalah terkait tentang permasalahan-permasalahan di ketenaga kerjaan, diterima waktu itu oleh di DPR. Dibentuklah tim perumus oleh DPR. Ya, kita selalu memberikan. Kita berharap bahwa DPR pun mengetahui kenapa kita menolak RUU yang masih simpang siur ini. Nah, akan tetapi ketika kita sudah bertemu menjadi masuk dalam tim perumusnya, sudah memberikan daftar inventory masalah, tapi kenyataannya dalam rapat paripurna pada hari Senin 5 Oktober 2020 justru malah disahkanlah Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Pupuslah harapan kita untuk mencapai kesejahteraan di bidang buruh tersebut. Tapi bagi kami, khususnya KSPI, khususnya FSPMI, yang terlahir dari gen perlawanan, kita melawan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi begitu mudahnya buruh di PHK, sangat berbeda dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Bahwa semua pihak, baik itu perusahaan, baik itu buruhnya, bahkan pemerintah, di dalam Undang-Undang 13 2003 itu tidak boleh dengan namanya PHK sebisa mungkin. Akan tetapi di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, ya, hanya dengan alasan efisiensi buruh mudah di PHK. Belum lagi tidak ada kejelasan terkait tentang outsourcing. Ketika tidak ada kejelasan, maka dipastikan ya outsourcing akan hidup kembali, kontrak berkepanjangan, bahkan pesangon pun dikurangi. Itulah akhirnya kami, khususnya KSPI yang di dalamnya adalah FSPMI, ya,
mencoba melawan. Kita melakukan aksi-aksi walaupun kalau tidak salah waktu itu kita sedang COVID. Tapi bagi kami Omnibus Law ini lebih parah dari COVID. Karena kalau COVID hanya kita saja yang terkena dampak. Tapi Omnibus Law anak cucu kita. Ya kita sih berharap anak cucu kita ini bisa jadi presiden kelak nanti, jadi menteri, anggota DPR. Tapi kan biasanya ya bapaknya buruh, anaknya buruh. Nah kami nggak mau. Kita sekolahkan tinggi-tinggi anak-anak kita, akan tetapi ketika bekerja menjadi karyawan outsourcing. Yang masuknya harus bayar, setiap bulannya dipotong, bahkan tidak ada kejelasan, bahkan tidak ada kesejahteraan. Ya. Bukan hanya aksi, ya kami melakukan aksi waktu itu di istana. Kita juga melakukan aksi virtual. Ya, ini adalah aksi yang sangat luar biasa, virtual juga. Ya, diikuti waktu itu hampir seluruh Indonesia lah. Ya, karena memang lahirnya Undang Omnibus Law pun kami KSPI akhirnya juga membentuk yang namanya Partai Buruh. Nah, maka dari itu kami ya Partai Buruh bersama dengan serikat-serikat pekerja melakukan aksi penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di samping aksi kami pun melakukan gugatan ya bersama dengan buruh-buruh yang lainnya juga melakukan gugatan terkait Undang-Undang 11 Tahun 2020 ya. Dan syukur alhamdulillah ya, gugatan formil kita memenangkan ya. Kita menangkan dan ada beberapa putusan terkait tentang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya pada terkait tentang Undang-Undang 11 tahun 2020 ya pada 25 November 2021 waktu itu ya. Putusannya ada perkara 91, 103, 105, 4 2001, 6 juga kita menangkan. Nah, menangkan dalam arti kata putusan itu disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu inkonstitusional bersyarat. Kenapa ada bersyaratnya? Ya karena diberi kesempatan lagi nih ya agar untuk memperbaiki selama 2 tahun ya. Akan tetapi ketika sudah sampai 2 tahun yang seharusnya sudah cacat formil tuh undang-undang, tapi sangat lucunya lagi Presiden kita Joko Widodo waktu itu malah mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, yaitu Perpu 02 tahun 2022 waktu itu. Jadi MK sudah memutuskan Undang-Undang 11 2020 ini inkonstitusional bersyarat. Kenapa ada bersyaratnya? Coba nih perbaiki nih. Dalam hal ini pemerintah dan DPR. Selama 2 tahun. Jika 2 tahun tidak mampu diperbaiki, maka ya Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu cacat formil dan tidak bisa digunakan beserta dengan seluruh turunannya. Tapi ya inilah, suka atau nggak suka, ternyata pemerintah kita ini telah menjalankan sebuah sistem yang nggak boleh nih buruh sejahtera. Ya, maka mau tidak mau akhirnya langkah yang dilakukan pemerintah itu adalah mengeluarkan Perpu, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo ya, Perpu nomor 2 tahun 2022. Ya. Nah, Perpu ini diserahkan kepada DPR untuk menjadi undang-undang. Ternyata DPR pun tidak berpihak kepada buruh yang seharusnya ditolak. Ya, seharusnya ditolak bahwa Perpu ini tidak mau nih, ini melanggar putusan MK. Ya, karena isinya Perpu itu adalah Undang-Undang Omnibus Law yang inkonstitusional bersyarat. Tapi ternyata DPR mengesahkan juga ya Undang-Undang 6 tahun 2023 terkait tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita lawan lagi
ya, dalam Partai Buruh dan KSPI, KSPSI Andi Gani, KPBI, terus kita ya tanpa henti-henti kita melawan terus. Di samping aksi kita pun melakukan gugatan formil. Tapi anehnya, ya inilah Indonesia, begitu sulit mencari keadilan. Putusan sebelumnya kita menang, ya, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat, yang seharusnya ya gugatan kita formil Undang-Undang 6 tahun 2023 ini dimenangkan oleh kita, tapi kenyataannya gugatan formil kita dikalahkan, ditolak. Lahirlah Undang-Undang 6 2003. Kita tidak menyerah. Kita terus melakukan perlawanan-perlawanan. Kita terus melakukan konsolidasi-konsolidasi. Ya, di samping itu juga kita gugat lagi ketika formil kita tidak berhasil. Formil itu adalah ketika tahapan dalam pembuatannya. Nah, kita gugat materialnya pasal demi pasal. Dan syukur alhamdulillah ya, akhirnya di tahun 2023 Mahkamah Konstitusi memenangkan kita ya, bahwa putusan nomor 168 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menerima gugatan kita terkait tentang gugatan material ya. Dan alhamdulillah sekarang ini ya kita menikmati, berat, sangat berat ya, tapi Allah punya kuasa ya. Jerih payah kita, lelah kita ya, bahkan di COVID kita sudah tidak memikirkan COVID waktu itu. Yang penting perlawanan agar jangan sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini ya dinikmati oleh anak cucu kita. Setelah putusan MK, sudah tidak ada lagi kawan-kawan yang sudah ter-PHK. Sebelumnya ya ketika 11 sudah banyak kawan-kawan ya, perusahaan-perusahaan ya dengan alasan efisiensi. Ya, dengan alasan efisiensi dicekam ketakutan untuk melawan. Kenapa? Ya, di dalam Undang-Undang Omnibus Law, ketika masuk ke dalam PHI pasti pesangon hanya 0,5. Dipaksa seperti itu. Ya, salah sedikit langsung efisiensi. Dikasih 1 kali, kalau enggak kita masuk ke PHI ditakut-takuti akan 0,5. Tidak sedikit juga banyak-banyak kawan-kawan juga dari serikat pekerja yang akhirnya menyerah dengan mengambil pensiun dini karena Undang-Undang Omnibus Law. Tapi syukur alhamdulillah putusan 168 ini merubah semuanya. Ya, merubah semuanya, dan kami berharap mudah-mudahan ya ke depan buruh bisa lebih sejahtera. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.